Selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah doa pagi ini dengan pujian saat hari datang lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat pagi hariku menghadap Tuhan dan hari yang kau beri, memuji segenap hati ku tinggi Allah Maha Tinggi, lagi menghadap dan rendah, mengucap sebuah hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sang hati, ku sembah Allah, ku tinggi Allah Maha yang ke surga di Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang menyapa-Mu ya Tuhan Yesus. Yang kebaikan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup. Satu hal pagi hari ini, Tuhan,
kami memerlukan Tuhan. Kami bersandar penuhnya di dalam kehidupan ini kepadamu ya Tuhan Yesus. Karena kami percayai bahwa Engkaulah Allah yang hidup, yang Maha Kuasa, dan ciptaanmu Tuhan Yesus. Dengan kerendahan hati supaya kami Tuhan, supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang diberkati oleh baik secara jasmani batin ya Bapa, dan kami biasa beri berbaik kami ya Bapa, kesehatan, baik berkat segala sesuatu. Oleh karena itu ya kami menyatunya ke dalam kami. Tuhan Yesus Allah yang pada pagi hari ini semakin hari boleh semakin diperbaharui ya. Oh Tuhan, oleh Tuhan ubah sehingga kehidupan kami ini sebelumnya ya Bapak senantiasa untuk hidup berkenan pada saat ini terus di hadapan Tuhan dosa baik kami, pikiran kami maupun tindakan dalam pagi hari ini ya Tuhan, dosa kami baik pribadi maupun keluarga Tuhan. Tuhan ampuni, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, dan biarlah Tuhan Kau boleh tinggal di dalam setiap ini. Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang baik, dan kami juga pada pagi hari ini berdoa untuk rekan yang pada saat atau menyaksikan live streaming doa pagi ini ya Bapak. Biarlah berkat yang sama Engkau curahkan baik kepada hamba-Mu sekeluarga maupun kepada mereka ya Bapak. Diberkatilah mereka oleh berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ya Bapak, kami rindu mendengarkan sabda firman Tuhan. Kami mengerti akan firman-Mu ya Bapak. Karena firman bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Buka hati kami pada bersabdalah kepada kami siap untuk mendengar. Berikan kepada kami kepekaan dan kebenaran seperti mendengar pengajaran-pengajaran daripada gurunya ya Bapak. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus atas kami ya Bapak. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa memberikan semangat gairah, antusias di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang dinikmati, baik istirahat, itu semua karena anugerah dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami akan membaca firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini sudah sampai kepada kitab 29.
Kitab Keluaran pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat 46 ya. Satu orang membaca 48 maksudnya. Satu orang membaca 10 ayat mulai dari baginya. Silakan. Mengenai pentabisan Harun dan anak-anaknya. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk mengutuskan mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela, roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak dari lepung madu yang terbaik. Haruslah kau buat semuanya itu. Kau taruhlah semuanya dalam sebuah bakul dan kau persembahkanlah semuanya dalam bakul itu. Demikian juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja, gamis, efod, dan baju efod serta yang tutup dada. Kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya. Kau taruhlah serban di kepalanya dan jamang yang kudus kau bubur pada serba itu. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau rapilah dia. Kau suruhlah anak-anaknya mendekat dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkan dastar itu kepada kepala mereka. Maka mereka galak yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus menapiskan Harun dan anak-anaknya. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah, dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Kemudian kau ambillah segala ternak yang menutupi isi perut, umbai hati, 2 buah pinggang, dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang 1. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepada domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu dan kau ambil darahnya dan kau siramkan kepada mezbah sekelilingnya. Haruslah kau potong-potong domba jantan itu menurut bagian-bagian tertentu. Kau basahlah isi perutnya dan betis-betisnya, dan kau taruh itu di atas potongan-potongannya dan di atas kepalanya. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran.
suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang lain. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu. Kau ambillah sedikit dari darahnya dan kau bubuh pada kaping telinga kanan Harun dan pada kaping telinga kanan anak-anaknya, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Dan darah selebihnya kau siramkanlah pada mezbah sekelilingnya. Ayat 21, haruslah kau ambil sedikit dari darah yang ada di atas mezbah dan dari minyak urapan itu, dan kau percikanlah kepada Harun dan kepada pakaiannya dan juga kepada anak-anaknya dan pada pakaian anak-anaknya, maka ia akan kudus, ia dan pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Dari domba jantan itu haruslah kau ambil lemaknya, ekornya yang berlemak, lemak yang menutupi isi perutnya, umbai hatinya, kedua buah pinggangnya, lemak yang melekat padanya, paha kanannya. Sebab itulah domba jantan, persembahan pentabisan. Ambillah juga satu keping roti, satu roti bundar yang berminyak, dan satu roti tipis dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan. Haruslah kau taruh seluruhnya ke atas telapak tangan Harun dan ke atas telapak tangan anak-anaknya, dan haruslah kau persembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka dan kau bakar di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran, sampai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Selanjutnya harus kau ambil dada dari domba jantan yang adalah bagi pentabisan Harun, dan kau persembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, dan itulah bagian untukmu. Demikianlah harus kau kuduskan dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus yang dipersembahkan dari domba jantan yang adalah bagi pentabisan Harun dan anak-anaknya. Itulah yang menjadi bagian untuk Harun dan anak-anaknya menurut ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel, sebab inilah satu persembahan khusus. Maka haruslah itu menjadi persembahan khusus dari pihak orang Israel yang diambil dari korban keselamatan mereka, dan menjadi persembahan khusus mereka bagi Tuhan. Pakaian kudus kepunyaan Harun itu haruslah turun kepada anak-anaknya yang kemudian, supaya mereka memakainya apabila mereka diurapi dan ditabiskan. 7 hari lamanya haruslah pakaian itu dikenakan oleh imam penggantinya dari antara anak-anaknya yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Domba jantan persembahan pentabisan itu haruslah kau ambil dagingnya
kau masak pada suatu tempat yang kudus. Domba jantan haruslah Harun dan anak-anaknya memakan daging domba jantan pertemuan domba jantan itu serta roti yang ada di dalam bakul di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah mereka memakan semuanya itu yang dipakai untuk mengadakan pendamaian pada waktu mereka ditabiskan dan dikuduskan. Tetapi orang awam janganlah memakannya, sebab persembahan kudus semuanya itu jika ada yang tinggal dari daging persembahan tabisan dan roti itu sampai pagi dan roti itu sampai pagi haruslah kau bakar habis yang tinggal itu dengan rapi. Janganlah dimakan sebab persembahan kudus semuanya itu. Maka haruslah kau berbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari haruslah kau habiskan mereka. Tiap-tiap hari haruslah kau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk memuduskannya. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Mengenai korban pagi dan korban petang, inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu: 2 anak domba berumur setahun, tetapi tetap tiap-tiap hari. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Dan beserta domba yang satu kau olah 10 eva tepung yang terbaik dengan minyak untuk 1/4 hin, dan korban curahan dari 1/4 hin anggur. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian dan korban curahannya pada waktu pagi. Harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, 1 korban api-apian bagi Tuhan. Suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan mereka. Ya, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini ya. Jadi kita melihat betapa detailnya Allah di dalam memerintahkan Musa mengenai pakaian pentabisan Imam Harun dan anak-anaknya. Jadi kita melihat bahwa semuanya itu ada aturan-aturannya, baik dari kemah suci, baik dari peralatan-peralatan atau perkakas-perkakasnya. Semua ini tuh harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita juga melihat di pasal 29 ini bagaimana para imam pun tidak sembarangan memakai pakaian, tetapi harus pakaian yang memang diperintahkan oleh Tuhan ya.
Jadi kalau kita membacanya dengan detail sampai pakaian itu akan ditapiskan ya. Dan ini sungguh luar biasa betapa Tuhan mengkhususkan keturunan imam dari suku Lewi ya. Dan merekalah yang bekerja di kemah suci, merekalah yang melayani di rumah Tuhan waktu itu. Jadi kalau kita melihat ya di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, bagaimana ada korban-korban yang dicurahkan darahnya untuk pengampunan dosa. Dan kita melihat di dalam pasal 29 ini dikatakan mengenai pentabisan Harun dan anak-anaknya. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela, roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak dari tepung gandum yang terbaik. Haruslah kau buat semuanya itu. Kau taruhlah semuanya dalam sebuah bakul dan persembahkanlah semuanya dalam bakul itu. Demikian juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Lalu kau suruh Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Kemudian kau ambil pakaian itu, lalu kau kenakan kepada Harun kemeja, gamis, baju efod, dan baju efod, serta tutup dada. Kau gebakkanlah sabuk bagi baju efod kepadanya. Kau taruh serban di kepalanya, dan jamang yang kudus kau bubuh pada serban itu. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya, dan kau urapilah dia. Kau suruh anak-anaknya mendekat, dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka. Kau ikatkan ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkan destara itu kepada kepala mereka. Maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah satu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikian kau harus mentabiskan Harun dan anak-anaknya. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan ke depan kemah pertemuan. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubuhkan dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah. Dan segala darah sembelihannya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Ya, di sini betapa kita melihat ya ada upacara-upacara khusus untuk mentabiskan ya, bagaimana Harun bersama dengan anak-anaknya. Jadi pada intinya di dalam kitab Keluaran pasal 29 ini, orang-orang yang melayani di kemah suci itu adalah anak-anak dari keturunan Imam Harun dari suku Lewi. Dan selain itu tidak ada ya. Dan bagaimana Tuhan mempersiapkan dari Harun dan anak-anaknya sampai keluarganya semuanya ya, mengenai bajunya, mengenai apa saja ya. Dan Allah melihat bagaimana dia menata sedemikian rupa. Allah melihat
suatu keindahan, ketertiban, keteraturan di dalam kemah pertemuan. Jadi Allah ciptakan kerapihan, keteraturan, dan terutama untuk imam tidak sembarangan dia berpakaian, ya, sampai bagaimana auratnya pun tidak boleh kelihatan. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu. Ya, di dalam pasal yang ke-29 ini merupakan satu puncak mengenai fungsi-fungsi peralatan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel untuk membangun kemah suci dan segala pernak-perniknya. Nah, di sini kalau kita melihat di pasal yang ke-29 ini berawal dari ayat 29 ya, 29 sampai ke 46 ini, kalau kita melihat di sini berbicara mengenai satu lingkup kekudusan, ya, satu daerah kekudusan. Nah, di sini kalau kita melihat juga Harun, ya, keimaman Harun ini yang dimiliki Harun ini telah dikuduskan Allah, ya kan, dan ini harus diwariskan kepada anak-anaknya, ya, untuk digunakan nanti saat mereka anak-anak Harun itu diurapi, ya, dan ditabiskan. Ini sistem inilah yang dipakai gereja-gereja Pentakosta, ya, gereja-gereja otonom, ya. Jadi pelayanan itu dikerjakan oleh turun-temurun, ya kan. Bagaimana kalau satu gereja otonom itu tidak memiliki keturunan? Nah, itu ada satu kedaulatan bagi keluarga itu sendiri, dan juga diserahkan kembali kepada sinode, ya kan. Jadi ketika kita kembali kepada firman, ya, banyak merek gereja otonom, gereja sinodal, ya kan, semi sinodal pun ada. Semuanya punya pemerintah masing-masing, semuanya punya kelemahan masing-masing, semuanya punya kekuatan masing-masing. Semuanya berawal dari firman Tuhan. Jadi tidak ada hak buat kita untuk saling menjatuhkan suatu merek gereja, tapi harus kita menghargai, karena itu semua kembali kepada firman Tuhan juga, yang ada di dalam firman Tuhan, ya. Semuanya itu tata caranya ada, ayatnya pun ada di dalam firman Tuhan. Kita tidak boleh memandang sebelah mata macam-macam gereja, ya. Jadi di sini kalau kita kembali di dalam kehidupan Harun, nah, bahwa ada satu daerah kekudusan yang dimilikinya. Nah, Harun dipakai oleh Allah sebagai imam, dan imam pakaian kebesaran imam pun itu harus diwariskan turun kepada anak-anaknya, ya, yang akan dipakaikan nanti ketika mereka diurapi, ya, dan ditabiskan menjadi imam, ya. Dan mezbah, tempat korban yang dipersembahkan, itu juga harus dikuduskan, ya, dengan upacara pendamaian, ya, dan penyucian, dan di situ dikerjakan selama 7 hari. Ya. Dan di sini Tuhan juga memerintahkan korban kudus setiap pagi, ya, setiap pagi dan setiap petang. Untuk apa? Untuk memuliakan Allah. Nah, semua itu untuk mengingatkan bahwa umat Tuhan kudus adanya. Ya, semua itu mengingatkan bahwa bangsa Israel sebagai umat Allah itu kudus adanya. Ya. Maka di sini mereka harus hidup kudus.
Mereka harus hidup kudus dan yang menjadi maksud pernyataan Allah bahwa mereka itu kudus adanya dan mereka itu harus hidup kudus. Artinya apa? Di sini harus ada pertobatan yang harus dikerjakan oleh bangsa Israel, umat Allah itu setiap hari, setiap saat, ya. Dan pengampunan serta persekutuan dengan Tuhan itu harus dikerjakan setiap hari, setiap saat. Ya. Kita diampuni sekali, tapi pengampunan itu dikerjakan berkali-kali. Kita bertobat sekali, tetapi pertobatan itu dikerjakan harus berkali-kali. Kenapa? Karena kita ngaku kita berdosa, dan pasti kita akan tergoda untuk berbuat dosa. Maka dengan Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu sama seperti dirimu sendiri, kasihlah musuhmu sama seperti dirimu sendiri. Kalau kita mengaku kita mengasihi Tuhan, tentu kita mengasihi sesama. Dikatakan dalam Yohanes juga, jika kita tidak mau mengaku dosa, kita berdusta di hadapan Allah. Apalagi kita tidak mau mengasihi sesama, kita sebenarnya juga tidak mengasihi Allah. Kita tidak mengenal Allah. Ya. Nah, di sini di ayat 29 sampai yang ke 46 ini satu pelajaran yang sangat luar biasa, ya, bahwa Tuhan memerintahkan korban kudus itu setiap pagi. Artinya apa? Kita kalau diaplikasikan di zaman baru ini, bahwa kita harus menyerahkan kehidupan kita dari pagi dan petang. Apa yang akan kita kerjakan hari ini? Serahkan dulu sebelum kita mengerjakan sesuatu. Nah, di sini dikatakan bahwa peringatan Tuhan kita ini adalah umat yang kudus adanya, dan seharusnya dan harus, bukan seharusnya, dan harus mau tidak mau hidup kita harus kudus. Artinya apa? Harus ada pertobatan. Selain pertobatan juga harus ada pengampunan. Selain ada pengampunan, kita juga harus ada persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Nah, di sini Allah itu ada di tengah-tengah setiap umatnya. Jika umat itu hidup di dalam ketaatan dan kekudusan di hadapan Tuhan, nah Allah itu akan tinggal di dalam hati. Allah akan tinggal di dalam hidup mereka sehingga mereka mengalami iman yang teguh, ya, mengalami keteguhan iman. Ya. Jadi ketika kita memiliki keteguhan iman, artinya sebenarnya kita ini sedang, ya, hidup di dalam ketaatan dan kekudusan. Kalau iman kita mudah goyah, kita mudah tersinggung, kita mudah menyinggung, ya, bahkan tidak merasa, Roh Kudusnya mati, ya kan? Tidak membangun ketaatan dan kekudusan di dalam Allah, ya, di hadapan Allah. Nah, ketika kita membangun ketaatan dan kekudusan di hadapan Allah, disitulah Allah hadir, ya. Disitulah Allah tinggal di dalam kehidupan kita. Dan di sini Allah itu akan berkarya di dalam hidup umat Tuhan bangsa Israel, ya, pada waktu itu, ya, sehingga mereka akan terus mengalami keteguhan iman. Sama di zaman sekarang ini, Tuhan akan tinggal di dalam kehidupan kita dan berkarya di dalam kehidupan kita, sehingga kita menikmati keteguhan iman, sehingga kita mengalami keteguhan iman. Karena apa? Kita mau hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Ada niat di dalam hidup kita, dan niat itu kita kerjakan dengan tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus, dan disitulah Allah akan tinggal
di dalam hidup kita. Jadi kehidupan kita ini digambarkan di dalam perjanjian lama. Keluaran ini sungguh sangat aplikatif ya kan, firman Tuhan itu ya, dan amin. Dan di sini Allah yang telah membebaskan dosa ya umat Israel ya. Demikian juga kita dari perbudakan orang Mesir ya, kalau zaman Israel. Kalau zaman kita dari perbudakan dosa. Nah, Allah menjadikan mereka itu milik kepunyaan Allah. Dan di sini Allah yang Maha Kudus dan Maha Agung ini menyatakan kasih dan kedaulatannya kepada kita, namun dengan penuh kasih sayang ya. Di sini kita juga perlu mengaku bahwa kita ini adalah miliknya Allah. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah benar Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita? Apakah benar kita merasakan kehadiran Tuhan, atau Tuhan itu hanya kita tempatkan sebagai dinding ya, sebagai dinding yang bercat ya, yang bercat indah, sebagai dinding yang banyak picture-nya ya, wallpapernya ya, sehingga terlihat indah ya, manis terlihat, terasa nyas ya, tapi hanya sekedar terlihat, tidak benar-benar hidup di dalam kenikmatan keindahan Allah, kenikmatan kasih dan kuasa Allah, kenikmatan kehadiran Allah yang sesungguhnya hanya sebatas pemandangan. Atau Allah kita jadikan sebagai penjaga pintu masuk. Ketika kita masuk, ketika kita mau masuk, kita dibukakan pintu. Ketika kita mau keluar, kita akan dibukakan pintu juga. Apa seperti itu? Tidak lain, Tuhan itu hanya sebagai satpam. Namun ketika kita menjalani hidup di dalam kehidupan sehari bersama-sama, keluar masuk bersama dengan Allah, duduk bersama dengan Allah, tidur bersama dengan Allah, berdoa bersama dengan Allah, rasanya lebih nikmat kita bersama daripada menikmati atau daripada menonton saja. Allah hanya saja merasakan saja. Tetapi ketika kita mengalami kehidupan dengan Allah ya, ketika kita hidup benar-benar kita bersama-sama dengan Allah, itu rasanya beda dengan dinding ya. Beda dengan kita melihat dinding, beda dengan kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi. Tapi ketika kita ada di dalam Allah dan Allah ada di dalam kehidupan kita, sungguh luar biasa. Mari dengan peristiwa di dalam Keluaran pasal 29 ini, kehadiran Allah itu ada nyata ya. Dan kita kalau mau taat di dalam keputusan Allah, dalam kesetiaan Allah, Allah akan hadir dalam kehidupan kita. Yang diperlukan adalah kita perlu untuk mengampuni ya. Mengampuni itu penting. Kita perlu adanya pertobatan ya, yang dikerjakan semuanya itu setiap saat, setiap pagi, setiap petang. Kita perlu adanya persekutuan ya. Nah, kita ini kudus di hadapan Allah dan harus kita hidup kudus di hadapan Allah. Mari kita undang Allah untuk hadir masuk di dalam kehidupan kita ya. Biarkan Allah masuk di dalam hidup kita, memimpin kita, menuntun kita, sehingga kita menikmati hidup dengan tuntunan Allah setiap saat, setiap waktu. Amin. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang kita dengar. Dan pada
Pagi hari ini kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing, untuk keluarga, untuk saudara-saudara, baik yang ada di dalam kota maupun di luar kota. Kita juga berdoa untuk gereja supaya bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Kita juga berdoa untuk jemaat, ya, keluarga demi keluarga kita doakan, baik dari kelompok Bukit Tinggi Islam Gereja, Ngeling, Bundaran, Kelodaran, dan juga Progondo Sengon serta Kudus kita doakan. Kita juga berdoa untuk setiap pergumulan gereja, baik untuk renovasi gereja dan pemeliharaan, baik di tempat ini maupun di Sengon maupun di TK. Kita doakan baik dana yang dibutuhkan, baik tenaga yang mengerjakan, panitia yang sudah dibentuk. Kita juga berdoa untuk Natal umum 2022, ya, dana yang masih kurang banyak kita doakan. Juga Natal Komisi Perempuan tanggal 4 Desember, Natal Komisi Anak, kita doakan semuanya. Bahkan kita juga berdoa untuk ibadah minggu besok, supaya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kemudian kita juga berdoa untuk setiap kebaktian kategorial atau ibadah kategorial. Sekolah minggu kita doakan, pemuda remaja kita doakan, bahkan komisi perempuan, komisi pria, komisi senior, single parent, kita semuanya doakan, ya. Dan juga kita berdoa untuk setiap kegiatan yang ada di gereja ini, baik doa pagi Senin sampai dengan Sabtu, baik juga doa puasa setiap hari Kamis, baik doa Rabu, baik pendalaman Alkitab, baik bagi pemuda maupun komisi perempuan, kita doakan semuanya. Bahkan kita juga mendoakan sinode kita, ya, baik pembangunan kantor sinode, pengurus sinode dari BPH dan juga sebagainya kita doakan. Kita juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, sekolah-sekolah tinggi teologi, juga yayasan-yayasan Kristen, dan dimanapun mereka berada kita doakan. Ya, sebelum kita berdoa, mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian Tetap Setia. Selidiki lihat hati, apakah sungguh mengasihi Yesus dalam mata dan menilai hidupmu. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki lihat hatimu, apakah ku sungguh mengasihi Yesus dari mata dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia.
lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kami datang kepada Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia ini ya Bapa. Tuhan menolong dan memberkati bangsa kami, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Bangsa dari berkembang menjadi bangsa yang maju dan pesat di dalam masalah ekonomi ya Bapa. Berkati Tuhan untuk pemulihan ekonomi, pemulihan politik, pemulihan keamanan. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang berbeda-beda, baik suku, baik keyakinan atau agama, maupun ras, tetapi kami boleh saling menghargai di dalamnya. Kami boleh saling bertoleransi, menghormati di dalamnya. Jadikan bangsa dan negara kami ini aman, kondusif, tertib ya Bapak. Berkati para pemerintahan yang ada, baik presiden, wakil presiden, maupun juga MPR, DPR, penegak hukum, TNI, Polri, dan juga di bidang-bidang kesehatan yang lainnya. Semuanya Tuhan menolong, memberkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga untuk Jawa Tengah ke dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk Kota Jepara ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, dan saat ini kami mau berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami merindukan ya Bapak, bahwa Tuhan boleh memberkati gereja-Mu di tempat ini, sehingga gereja di tempat ini dapat bersinar, dapat memiliki satu situasi kondusif yang sejuk, nyaman, bahkan jemaatnya boleh menjadi jemaat yang dewasa, yang bertumbuh di dalam Tuhan. Berkatilah ya Bapak, supaya gereja di tempat ini menjadi gereja yang di mana di dalamnya ada kasih, ada pengampunan, dan juga ada kesatuan, seia, sekata, sehati, sepikir. Kami berdoa untuk hamba Tuhan, baik Bapak Joko, baik kami sekeluarga, baik para majelis. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, supaya mereka boleh tetap semangat, supaya mereka tetap boleh antusias, supaya mereka tetap boleh memiliki gairah di dalam melayani Tuhan di tempat ini. Bapak, kami serahkan Pak Joko, istri, anak-anaknya, cucunya ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga
kami sekeluarga di tempat ini. Dan kami juga berdoa untuk Pak Indarto sebagai ketua majelis. Tuhan menolong, memberkati, juga Pak Tris sebagai sekum gereja. Tuhan tolong, Tuhan berkati Pak Doni juga. Tuhan tolong, Tuhan berkati Ibu Christine juga ya Bapak. Tuhan tolong, Tuhan berkati Ibu Harsi juga. Tuhan tolong, Tuhan berkati ya Bapak. Ibu Gesti juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Cik Sian, Tuhan juga tolong, Tuhan berkati. Cik Ien juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Pak Wakto juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Pak Johan, Tuhan juga tolong, Tuhan berkati. Pak Puji, Tuhan tolong, Tuhan berkati ya Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk semua majelis murid tempat ini ya Bapak. Tuhan menolong dan memberkati mereka ya Bapak. Tuhan supaya menjamah hati mereka, supaya dijauhkan dari hati yang keras, hati pemberontakan, hati yang sejuk. Tuhan berikan saling mengasihi di dalamnya, saling mendukung, saling mendoakan ya Bapak. Dan kami juga berdoa untuk kebutuhan gerejamu ini Tuhan, yang tidak sedikit, baik untuk dana operasional Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada majelis-majelis murid tempat ini, supaya dengan bijaksana mengatur mana yang prioritas, mana yang tidak, mengenai masalah keuangan. Tuhan juga menolong ya Bapak, berkati supaya segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, baik untuk Natal tahun 2022 ini ya Bapak. Tuhan tolong, Tuhan berkati dana yang masih kurang. Untuk Komisi Perempuan juga Natal Tuhan tanggal 4 Desember, Tuhan berkati. Komisi Anak Tuhan juga berkati, Tuhan tolong. Kami juga serahkan Tuhan untuk dana operasional ke tempat ini juga ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan gerejamu ini menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan, untuk menjadi saluran berkat ya Bapak. Dan kami merindukan ya Bapak, jemaatmu di sini boleh tergerak hatinya dengan ketulusan hati, dengan kesukarelaan mendukung pelayanan di tempat ini, sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Kami percaya Tuhan, kami berdoa siapa saja yang memberikan persembahan di gerejamu ini, Tuhan berkati ya Bapak. Baik kesehatan mereka Tuhan, baik pekerjaan mereka, baik usaha mereka, apapun ya Bapak, diberkati Tuhan. Sehingga kami percaya akan janji firman Tuhan, ketika mereka memberkati pekerjaan Tuhan, Tuhan juga akan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pada saat ini juga menyerahkan Tuhan untuk ibadah minggu besok yang akan kami layani. Tuhan berikan kepada kami hikmat, berikan kepada kami gairah di dalam kami melayani Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan bukan hanya sekedar kata-kata saja, tetapi ada kuasa, ada penyertaan daripada Roh Kudus-Mu, sehingga jemaat boleh imannya bertumbuh ketika firman Tuhan disampaikan. Mereka bergairah, mereka juga boleh menangkap janji-janji firman Tuhan. Mereka juga dapat penyiraman rohani yang baik ya Bapak, sehingga mereka tidak haus, tidak lapar lagi, tetapi mereka boleh kenyangkan oleh firman-Mu ya Bapak. Tuhan menolong hamba-Mu yang akan melayani, sucikan, kuduskan, dan berikan hikmat, berikan kerinduan untuk senantiasa memberikan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk ibadah sekolah minggu, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Ibadah pemuda remaja juga Tuhan menolong, memberkati. Ibadah komisi perempuan, komisi pria, single parent, senior, Tuhan memberkati semuanya. Bahkan kegiatan-kegiatan yang ada di gereja di tempat ini ya Bapak, baik untuk doa pagi, baik untuk doa puasa, doa Rabu, rapat majelis, PA komisi pemuda, PA komisi perempuan, Tuhan tolong, Tuhan berkati ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Singkirkanlah setiap hati-hati yang keras Tuhan, singkirkanlah setiap hal-hal yang tidak baik Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan gerejamu dibangun di atas kasih Kristus, di atas dasar firman Tuhan. Terima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu menjamah jemaatmu di tempat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dengan luas ya Bapak,
sehingga terjadi satu pembangunan rohani di tempat ini. Gerejamu bisa bertumbuh Tuhan, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai dengan ujung bumi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati Sinode GKMI, pembangunan kantor Sinode GKMI, memberkati juga sekolah-sekolah tinggi teologi, yang memberkati juga hamba-hamba Tuhan, yayasan-yayasan Kristen. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa, di dalam kerajaan surga kami juga menyerahkan kehidupan kami di tempat ini sebagai hamba-hamba-Mu ya Bapa, supaya Tuhan jaga kekudusan, jaga hati, jaga pikiran, dan jaga ucapan ya Bapa. Dan biarlah kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh menikmati shalom, kami boleh menikmati di rumah ini suasana kerajaan Allah di bumi sama seperti itu di surga ya Bapa. Dan kami menyerahkan baik istri, baik anak-anak ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, sertai, dan bahkan Tuhan memberkati setiap keperluan kami, baik makan, minum, pakai, apapun juga Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Untuk kebutuhan, saran-saran untuk melayani ya Bapak, berkatilah ya Bapak. Kami menyandarkan kepada Tuhan segala sesuatunya. Biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik untuk kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Mengucap syukur atas kasih kemurahan Allah yang nyata atas hidup kami. Kami menyerahkan cita-cita pengasihan dimanapun mereka berada, dimanapun mereka sedang hidup, menjalani aktivitas mereka, kegiatan mereka, keseharian mereka, di dalam segala hal macam problem yang mereka alami. Kami percayakan mereka untuk mempercayakan hidupnya ke dalam Tuhan kasih-Mu, bahwa semua baik-baik saja karena Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka belum menjalani hari-hari ini dengan tuntunan dan pertolongan Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan, menyadari bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam untuk menjauhi mereka, tapi Tuhan terus hidup dalam kehidupan mereka. Dan biarlah mereka mulai menghidupi kehidupan dengan hidup taat dan kekudusan dan hidup setia karena Engkau ya Bapa. Dan biarlah dengan demikian mereka benar-benar merasakan kehadiran Allah dalam hidup mereka. Kami juga menyerahkan dua sebuah pengasihan-Mu di GKMI Pejangan ini, supaya mereka pun juga merasakan kehidupan yang dituntun oleh Allah, karena mereka mau hidup taat setia kepada Engkau, hidup kudus di hadapan Tuhan. Kami serahkan sidang pengasihan-Mu ini Tuhan, baik mulai dari Nyeleng, Soan, dari Kauna, baik dari Bau, baik dari Bate, Renggeng, Rosa Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Baik mereka yang ada di Kang Rahayu, baik mereka yang di Bundaran, baik mereka yang di Bukit Tinggi Setelah Gereja, baik mereka yang di Pulau Darat, baik mereka yang ada di Pinang Tuhan, baik mereka yang ada di Semen, di Purwokerto, di Kudus, di Yeta, di Mayang Tuhan, bahkan mereka yang ada di luar kota, mereka yang ada di Surabaya, mereka yang ada di Jogja, mereka yang ada di Semarang, mereka yang ada di Salatiga, mereka yang ada di Bandung, yang ada di Jakarta Tuhan, ya baik yang ada di Tangerang pun, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan nyatakanlah yang terbaik buat mereka, dan biarlah mereka boleh hidup yang terbaik buat Tuhan, dan mereka menyadari hidup mereka dalam milik Tuhan, dan tentunya hidup mereka pula harus taat setia kepada Tuhan. Kami serahkan kehidupan iman percaya sidang pengasihan-Mu GKMI Pejangan ini ke dalam keluarga Saudara Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
apa yang Bapa berbuat di dalam hidupku. Tuhan, sungguh keramahan Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Ibadah doa pagi selesai. Selamat menjalani aktivitas. Tuhan Yesus selalu beserta kita. Immanuel. Amin.